Ya, saya Abdurrahman Faiz dengan NIM 221410113. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah pemasaran digital. Pemasaran digital adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan melalui media digital dengan memanfaatkan internet dan perangkat teknologi yang lainnya untuk mencapai target audiens. Di era modern ini, pemasaran digital menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran merek, menjangkau lebih banyak pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Pengertian pemasaran digital yaitu adalah upaya untuk mempromosikan produk atau layanan menggunakan platform media digital seperti situs web, media sosial, email, mesin pencari atau mesin telusur seperti Google, dan aplikasi seluler. Berbeda dengan pemasaran tradisional, pemasaran digital memungkinkan pengukuran langsung dari efektivitas kampanye melalui data dan analitik. Selanjutnya ada komponen pemasaran digital. Pemasaran digital ini mencakup berbagai metode dan teknik yang dapat digunakan secara individual maupun terintegrasi antara lain. Komponen utama dalam pemasaran digital ini yang pertama adalah situs web atau website adalah wajah digital bisnis dan menjadi pusat semua aktivitas pemasaran digital. Website yang baik harus memiliki desain yang responsif, navigasi yang mudah, dan informasi yang relevan. Selanjutnya yang kedua ada media sosial. Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan TikTok memungkinkan bisnis untuk membangun brand awareness, berinteraksi dengan konsumen, dan mempromosikan produk atau layanan. Yang ketiga ada email marketing. Email marketing adalah salah satu cara paling efektif dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan mengirimkan newsletter, promosi, atau informasi produk terbaru secara teratur, bisnis dapat mempertahankan loyalitas pelanggan sekaligus meningkatkan konversi. Selanjutnya ada search engine optimization, yaitu adalah sebuah peringkat website atau SEO ini bertujuan untuk meningkatkan peringkat website di hasil pencarian organik di mesin pencari seperti Google. Komponen penting SEO ini mencakup penggunaan data kunci yang relevan, pembuatan konten berkualitas, dan optimalisasi teknis seperti kecepatan situs dan struktur URL. Yang kelima ada pay per click advertising atau PPC adalah model iklan di mana pengiklan membayar setiap sekali seorang mengklik iklan mereka. Contohnya Google Ads, di mana iklan muncul di atas hasil pencarian berdasarkan kata kunci yang ditargetkan. PPC ini memberikan hasil yang cepat tetapi memerlukan anggaran yang terencana dengan baik agar terefisien. Dan yang keenam ada content marketing. Pemasaran konten mencakup pembuatan dan distribusi konten yang bernilai dan relevan seperti artikel, video, infografis, atau podcast untuk menarik audiens. Dan ada juga influencer marketing. Dalam influencer marketing, bisnis bekerja sama dengan individu yang memiliki audiens besar di media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Nah, manfaat dari pemasaran digital ini adalah untuk menjangkau global. Pemasaran digital mungkin bisnis menjangkau audiens di seluruh pasar dunia tanpa batas geografis. Yang kedua, biayanya ini lebih efektif dibandingkan dengan pemasaran tradisional. Pemasaran digital seringkali lebih hemat biaya dan lebih fleksibel. Yang ketiga ada targeting yang tepat. Dengan data yang analitik, dan Anda dapat menargetkan audiens tertentu berdasarkan demografi, minat, atau perilaku mereka. Yang keempat ada pengukuran dan analisis. Hasil dari kampanye digital dapat diukur secara real time, memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan mereka secara cepat. Dan yang kelima ada interaksi langsung. Melalui media sosial atau email, bisnis dapat berkomunikasi dengan pelanggan, memperbaiki pengalaman mereka, dan membangun loyalitas. Yang kedua, langkah-langkah membuat strategi pemasaran digital yang efektif adalah selanjutnya, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan. Apa yang ingin Anda capai? Apakah meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan, atau meningkatkan keterlibatan? 2. Kenali target audience.
Pelajari siapa audiens Anda dan apa kebutuhan mereka dan di mana mereka menghabiskan waktu di dunia digital. Yang ketiga, pilih platform yang tepat. Fokus pada platform digital yang paling relevan dengan audiens Anda. Yang keempat ada membuat konten yang berkualitas. Konten yang relevan, menarik, dan berkualitas adalah kunci untuk menarik perhatian audiens. Dan yang kelima yang kelima menggunakan data analik. Pantau dan analisis data untuk memahami efektivitas kampanye dan mengoptimalkan strategi. Jadi, pemasaran digital adalah alat yang sangat kuat untuk membantu bisnis berkembang di era modern. Dengan memahami strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi dan terus beradaptasi dengan perubahan, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan mereka secara efektif. Ya, materi selanjutnya akan saya jelaskan adalah copywriting. Copywriting adalah seni dan teknik menulis teks persuasif yang dirancang khusus untuk memengaruhi pembaca agar melakukan tindakan tertentu. Teks yang dihasilkan oleh copywriting ini sering digunakan dalam berbagai pemasaran seperti iklan, email, landing page, media sosial, dan konten situs web. Pentingnya copywriting itu yang pertama untuk meningkatkan penjualan, membangun brand awareness, meningkatkan konversi, dan membangun hubungan dengan audiens. Ada elemen penting dalam copywriting, yaitu yang pertama adalah headline yang menarik. Headline adalah elemen pertama yang dilihat oleh audiens, sehingga harus mampu menarik perhatian mereka dalam waktu yang singkat. Contohnya seperti tingkatkan penjualan Anda hingga 300% dengan strategi baru ini. Yang kedua ada sub-headline yang mendukung. Sub-headline berfungsi untuk memberikan penjelasan singkat yang memperkuat headline. Contohnya itu, pelajari cara sederhana dan efektif untuk mengubah pengunjung situs Anda menjadi pelanggan setia. Yang ketiga ada call to action atau CTA, adalah elemen penting yang mengarahkan audiens untuk melakukan tindakan tertentu. Contohnya seperti daftar sekarang untuk mendapatkan diskon 50%. Yang keempat ada manfaat produk atau jasa. Salah satu kunci sukses copywriting adalah fokus pada manfaat, bukan fitur. Audiens lebih tertarik pada bagaimana produk atau layanan dapat menyelesaikan masalah mereka atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Seperti contohnya itu, dengan teknologi terbaru kami, Anda dapat menghemat waktu hingga 50% dalam pekerjaan harian Anda. Nah, selanjutnya ada teknik copywriting yang efektif. Yang pertama ada kenali audiens Anda, menggunakan bahasa yang sederhana, membuat urgensi atau menambahkan elemen urgensi dapat mendorong audiens untuk bertindak sesegera mungkin. Gunakan storytelling yang menceritakan kisah yang relevan untuk membangun hubungan emosional dengan audiens. Uji dan optimalkan copywriting bukan proses sekali jadi. Lakukan pengujian A atau B pada headline, CTA, atau elemen lainnya untuk mengetahui apa yang paling efektif berdasarkan hasil pengujian, dan teruslah mengoptimalkan teks Anda. Nah, contoh copywriting untuk brand toast and sandwich. Yang pertama ada headline-nya. Headline-nya adalah nikmati toast dan sandwich terlezat di kota Serang. Yang kedua ada sub-headline-nya, dibuat dengan bahan-bahan berkualitas dan pilihan untuk memanjakan lidah Anda dan rasakan pengalaman terbaik di setiap gigitan. Yang ketiga ada manfaat. Menu kami tidak hanya lezat, tetapi juga sehat dan cocok untuk semua kalangan. Dengan roti buatan sendiri dan isian yang premium, kami memastikan setiap sandwich membawa kebahagiaan. Dan yang keempat ada CTA. Kunjungi gerai kami dan dapatkan promo menarik sekarang atau pesan secara online untuk pengalaman makan yang tak terlupakan. Halo teman-teman, selamat datang di tutorial analisis pasar. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana cara mengetahui produk apa yang sedang tren atau memiliki potensi besar di pasar? Nah, di video kali ini kita akan membahas langkah-langkah praktis untuk menganalisis pasar dengan menggunakan produk yang simpel tapi sangat populer, yaitu sandwich. Nah, lewat tutorial ini kita akan belajar cara mencari kata kunci yang tepat
membandingkan produk, dan bahkan memantau tren di Google untuk menentukan peluang terbaik. Jadi, pastikan kalian simak langkah demi langkah karena ini akan sangat membantu dalam merencanakan strategi bisnis kalian atau hanya sekedar untuk tahu apa yang sedang digemari orang. Sebelum kita mulai menganalisis pasar, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan produk apa yang ingin kita analisis. Nah, ini penting karena produk yang kita pilih akan menjadi fokus utama dalam mencari data dan melihat peluang di pasar. Nah, di tutorial kali ini, kita akan menggunakan contoh produk sandwich. Dengan produk ini, kita akan belajar cara mencari kata kunci, membandingkan produk, dan menganalisis tren di wilayah tertentu. Yuk langsung saja kita mulai langkah-langkahnya. Nah, langkah pertama, buka Google tentu saja, dan ketik kata kunci utama, yaitu sandwich. Kemudian scroll hasil pencarian untuk menemukan ide kata kunci yang relevan. Nah, dari hasil pencarian kita temukan kata kunci yang sering orang lain telusuri. Nantinya saya pilih tiga kata kunci saja untuk dibandingkan, yaitu sandwich buah, sandwich sayur, dan sandwich roti. Nah, langkah kedua, kita bandingkan kedua kata kunci ini menggunakan Google Trend. Kita ketik Google Trend. Ini ya, Google Trend. Nih, Google Trend. Kemudian ketik kata kunci, ketik sandwich. Jelajahi. Setelah itu kita bandingkan dengan tiga kata kunci tadi, yaitu sandwich buah dan sandwich sayur serta sandwich roti. Sandwich buah. Ini sandwich buah, sandwich sayur, sandwich roti. Nah, pilih rentang waktu tertentu. Nah, misalnya di sini ya, untuk memilih rentang waktu tertentu itu di sini ya. Nih, di sehari terakhir. Tulisan sehari terakhir. Nah, di sini tuh saya akan memilih rentang waktu 7 hari terakhir ya. Oh ya, kemudian pastikan lokasi diatur sesuai target wilayah yang akan kalian gunakan atau kalian tentukan ya. Di sini saya pilih Jakarta sebagai target wilayahnya. Nah, dari data Google Trend, kita dapat melihat mana yang lebih populer dan kapan produk ini paling banyak dicari. Nah, ternyata minat dari masyarakat terhadap sandwich sayur itu lebih unggul dibanding sandwich buah, sandwich roti, sandwich buah dan sandwich roti. Nah, setelah itu kita kembali ke Google dan cari kompetitor. Nah, untuk mencari kompetitor, kita klik kata kunci utama tadi, yaitu sandwich. Nah, setelah sudah, kita scroll ke bawah. Nah, dan inilah 3 kompetitor yang akan kita bandingkan aspek-aspek pentingnya seperti keunggulan dan kekurangannya.
Nah, dengan cara ini kita bisa mendapatkan gambaran pasar yang jelas untuk menentukan strategi pemasaran produk sandwich. Nah, kalian bisa membuat tabel perbandingan antara 3 kompetitor. Kalian bisa bandingkan antara kelebihan dan kekurangannya. Baik, materi selanjutnya yaitu desain promosi. Saya Ratu April Maharani akan menjelaskan mengenai desain promosi. Sebelumnya ada yang tahu gak sih apa itu desain promosi? Nah, desain promosi ini adalah proses menciptakan materi visual yang digunakan untuk mempromosikan produk, layanan, atau acara. Nah, desain promosi ini bisa berupa poster, brosur, spanduk, iklan media sosial, dan lain-lain. Nah, desain promosi ini bertujuan untuk menarik perhatian audiens, memberikan informasi yang jelas, dan mendorong tindakan tertentu. Selanjutnya yaitu ada tujuan desain promosi. Nah, tujuan desain promosi ini yang pertama itu untuk meningkatkan kesadaran merek. Jadi di mana merek tersebut dapat membuat audiens lebih mengenal produk kita. Nah, yang kedua, meningkatkan penjualan. Jadi mendorong audiens untuk membeli produk kita. Lalu yang ketiga, menciptakan daya tarik visual. Jadi kita tuh membuat desain promosi yang terlihat menarik untuk memikat perhatian audiens. Yang keempat, menyampaikan pesan yang jelas. Jadi di dalam poster atau banner itu menyampaikan informasi yang mudah dipahami mengenai produk, layanan, atau acara yang dipromosikan. Adapun komponen utama dalam desain promosi itu yang pertama itu judul yang menarik. Jadi memiliki judul yang jelas dan mengunggah minat audiens untuk membaca lebih lanjut. Nah, yang kedua itu gambar atau ilustrasi. Jadi visual yang menarik ini dapat membuat atau memperkuat pesan dalam dan membuat materi ini mudah untuk dikenali. Lalu yang ketiga itu pesan utamanya. Pesan yang ingin disampaikan kepada audiens ini harus jelas dan mudah untuk dimengerti. Lalu yang keempat itu call to action atau CTA. Ajak audiens ini untuk mengambil tindakan tertentu seperti membeli produk, mengunjungi situs website, atau mengikuti event-event yang dibuat oleh brand kita. Lalu yang kelima itu warna dan tipografi. Jadi pilih warna dan jenis huruf harus sesuai dengan merek dan tujuan promosi serta memastikan keterbacaannya. Lalu yang keenam ada branding, di mana gunakan elemen merek seperti logo, slogan, atau identitas visual untuk meningkatkan pengalaman merek. Nah, ada juga tips dalam membuat desain promosi. Yang pertama itu, pahami tujuan kampanye promosi yang kita buat. Jadi, pastikan desain yang dibuat ini sesuai dengan tujuan pemasaran kita. Yang kedua, sesuaikan dengan karakteristik audiens. Lalu, yang ketiga itu, jaga konsisten merek. Lalu yang keempat, sederhana dan fokus. Jadi maksudnya sederhana dan fokus ini hindari desain yang terlalu ramai agar audiens dapat fokus pada pesan utamanya. Lalu yang kelima, memberikan keterbacaan. Jadi pastikan teks yang ada di dalam brosur atau banner ini dapat dibaca dengan baik, jelas dalam ukuran maupun kontras warna. Lalu ada beberapa jenis postingan. Yang pertama itu ada jualan, yang kedua itu ada postingan edukasi, yang ketiga itu ada postingan perayaan hari besar, yang keempat itu ada kuis atau games, yang kelima itu ada motivasi, dan yang keenam ada pengumuman atau info. Nah, dengan kita memahami dan menerapkan elemen-elemen ini, kita dapat menciptakan desain promosi yang efektif untuk mencapai tujuan pemasaran dan meningkatkan kesuksesan kampanye produk kita. Nah, di sini sudah tersedia Canva, sudah masuk ke menu Canva atau beranda. Nah, di bawah sini saya sudah menyiapkan template-template yang akan digunakan. Kita buka. Di sini saya sudah menyiapkan 6 halaman. Ini termasuk jenis postingan yang akan digunakan. Nah, di halaman pertama ini ada jenis postingan information, di mana di jenis postingan information ini menyediakan atau memberikan informasi mengenai restoran kita atau produk-produk makanan yang akan kita jual. Di sini kita ganti. Nah, di sini tuh tokonya itu masih bawaan dari template, kita ganti menjadi, karena kita tokonya Toast and Sandwich, jadi kita ganti di sini Toast and di sini Sandwich. Lalu di sini juga kita ganti jadi Toast and Sandwich. Lalu di sininya ini feeling comfortable love and comfort when eating it.
merasakan cinta dan kenyamanan yang tiada tara saat menyantapnya. Ini kita nggak usah ganti, samain aja. We are open from hours. Kami buka jam mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini kita ganti jadi location aja, karena location Toast and Sandwich ini ada di UIN SMH Banten. Kita ganti di UIN SMH Banten. Lalu nama teleponnya juga udah samakan saja. Di sini websitenya kita ganti menjadi Toast and Sandwich. Kita rata tengah. Gambarnya kita akan ganti. Kalau misalkan kita ingin mengganti gambar atau menambahkan gambar, kita bisa cari di elemen. Seperti kita cari sandwich. Ini kita pilih gambar yang kita inginkan. Seperti kita menggunakan foto atau gambar sandwich yang sesuai dengan pilihan kita. Misal kita mau pilih foto sandwichnya yang ini. Kita masukkan ke sini. Nah, nice. Nah, kita cari toast untuk gambar yang kedua. Tapi kalau misalkan gambar yang di elemen ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa mencari gambarnya melalui Pinterest atau sejenis lainnya di luar Canva, lalu dapat kita unggah. Dan di sini juga saya sudah menyediakan di unggahan ini. Nih, di sini toastnya kita masukkan aja, terus kopinya nggak usah. Kopinya ini aja, bawaan dari template. Nah, ini digeserin dikit. Nah, ini postingan yang pertama, jenis postingan information sudah jadi. Lalu kita ke postingan yang kedua. Di sini ada postingan memberikan diskon atau potongan harga saat membeli produk makanan yang dijual di Toast and Sandwich. Nah, kita ganti dulu di sini, kita jadi Toast and Sandwich. Toast and Sandwich. Ini kita ratakan ke tengah, kita taruh di tengah. Nah, di sini Sunday brunch, every Sunday from, buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Up to 50% off, diskon 50%, order now. Ini websitenya kita ganti jadi Toast and Sandwich. Lalu ini gambarnya juga kita cari di elemen sandwich. Kita cari yang sesuai dengan keinginan kita. Misal kita mau pakai gambar yang light. Misalnya pakai yang ini. Yang ini kita simpan, kita masukin ke sini. Lalu yang ini kayaknya kita samain aja yang toastnya, karena tadi yang di elemen itu menurut saya kurang mendukung, gambarnya tidak sesuai dengan keinginan. Jadi saya pakai yang udah ada aja. Nah, di sini udah jadi yang postingan kedua, Toast and Sandwich Sunday brunch every Sunday from, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Yang diskon 50% itu yaitu produk sandwich dan ada toast. Ini juga order now. Jadi kalau misalkan para konsumen ingin mengorder produk yang dijual di Toast and Sandwich, bisa mengunjungi website kami. Nah, lalu yang halaman ketiga ini ada jenis postingan perayaan hari besar seperti Happy New Year. Kan nanti malam kita akan tahun baru di 2025, menyambut tahun 2025. Jadi kita
bisa membuat ini, dan kita akan mempostingnya di media sosial seperti Instagram di Toast and Sandwich. Ini Happy New Year. Di sini kita ganti at Toast and Sandwich. New Year New Spirit. Nah, di sini udah, yang di halaman 3 ini udah, kita ke halaman 4. Ini ada bundling discount. Nah, 20% off, jadi potongan 20%. Bundling diskonnya karena kita menjual sandwich dan kita menjual toast, jadi kita masukin ini. Ini kita hapus dulu nih, yang ini yang bawaan dari templatenya. Nah, ini karena ada backgroundnya, kita hapus background dulu, remove. Nah, di sini karena kan habis di remove tuh sisi-sisi kanan kiri atas bawahnya kan masih ada space ya, jadi bisa kita crop seperti ini. Nah, kita taruh di sini toastnya. Sekarang kita mau nyari sandwich di elemen nyarinya. Nah, ini misal kita pakai yang kita cari dulu ya yang sesuai dengan keinginan kita, yang menurut kita pas gitu. Misal kita mau pakai yang ini ya, misal oke, yang ini kita hapus background. Nah, seperti ini. Ininya kita crop juga sama, karena sisinya itu masih banyak ya, masih ada ruang kosong, space-nya kita crop. Nah, ini kita besarin. Nah, ini seperti ini. Nah, udah jadi. Nah, ininya kita ganti menjadi toast and sandwich. Nah, di halaman 4 ini jadi postingan sudah jadi, bundling discount. Jadi langsung kita ke halaman yang ke-5. Ini masuknya ke jenis postingan edukasi ya, masuknya. Ini kita ganti dulu websitenya, Toast and Sandwich. Lalu deskripsinya makanan sehat didefinisikan sebagai makanan yang memberikan Anda nutrisi yang Anda perlukan untuk mendukung kesehatan tubuh dan mendapatkan energi yang dibutuhkan. Kayaknya ini nggak usah diganti ya, samain aja kayak template. Ini juga healthy food, ya nggak usah, kita ganti gambarnya aja. Kita ini hapus dulu, kita ganti gambar sandwichnya yang bagus. Tadi mana ya, aku nemu yang di atas bagus. Nih, coba kita pakai ini ya. Nah, ini kita hapus background dulu, remove background. Ini kita crop biar nggak kelebaran. Nah, di sini kita taruh di tengah, kita besarin deh. Gambarnya terlalu besar. Nah, kita taruh di sini. Finally, sudah jadi. Yang ini yang di halaman 5 udah jadi. Terus kita ke halaman jenis postingan yang ke-6 itu ada quiz atau games. Jadi temukan jalan menuju sandwich. Jadi startnya itu dari bawah. Kita jalan untuk nemuin sandwich, gambar sandwich yang ada di atas ini. Jadi finalnya di sini, ada di sini.
Jadi ini ada 6 postingan dari desain promosi dari Toast and Sandwich yang telah dibuat, yaitu ada jenis postingan information, jenis postingan seperti promosi atau diskon-diskon, lalu ada perayaan hari besar, Happy New Year, ini juga bundling diskon, dan ada edukasi. Di sini teksnya, deskripsinya, healthy food, terus juga di sininya ada games. Nah, itu saja sepertinya jenis postingan yang dapat dicontohkan dari Toast and Sandwich. Halo teman-teman, baiklah, saya Diva Ardini. Selanjutnya akan menjelaskan bagaimana caranya menghubungkan akun bisnis Instagram kita dan juga Facebook kita ke Meta Business Suite. Nah, sebelum ke caranya, kita mengenal terlebih dahulu nih, apa sih Meta Business Suite itu dan apa sih manfaatnya. Nah, jadi Meta Business Suite ini adalah platform yang digunakan untuk mengelola, menganalisa, dan juga mengevaluasi konten ataupun iklan dari Instagram dan juga Facebook. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, jadi manfaatnya itu adalah berguna dalam mempermudah manajemen Facebook dan juga Instagram seperti menjadwalkan waktu postingan konten. Nah, di platform ini juga kita jadi lebih mudah membalas pesan dari dua aplikasi tersebut. Nah, sekarang kita kan sudah tahu nih apa itu Meta Business Suite dan apa manfaatnya. Sekarang kita beralih ke tutorial menghubungkan akun Instagram dan juga Facebook bisnis kita ke Meta Business Suite. Lalu setelah itu saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat postingan terjadwal. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertama kita bikin terlebih dahulu Facebook page-nya ya teman-teman. Pastikan kalian sudah login ke akun Facebook bisnis kalian masing-masing ya. Nah, pertama kita ubah dulu bahasanya dari bahasa Indonesia ke English US. Klik profile, setelah itu klik setting and privacy, lalu language, habis itu kita ubah dari bahasa Indonesia ke English US. Ini di sini saya sudah diubah ya dari bahasa Indonesia ke English US bahasanya. Nah, setelah itu, setelah diubah bahasanya dari Indonesia ke English US, setelah itu kita bikin Facebook page-nya. Klik menu ini, habis itu klik ini pada bagian page. Nah, di sini baru kita bikin create page. Nah, di sini kalian tulis namanya ya. Di sini kan brand saya namanya Toast and Sandwich. Nah, sesuaikan sama brand kalian atau kalian ingin seperti apa nama untuk page Facebooknya. Nah, setelah itu kita isi kategorinya. Di sini kalian bisa memilih tiga kategori sekaligus ya. Nah, di sini saya pilih food and drink, lalu dan oke. Nah, setelah itu kalian isi bionya, ini optional ya, kalian boleh isi ataupun tidak. Bionya sesuaikan sama brand kalian. Misalkan di sini saya bionya menyajikan sandwich, toast, dan berbagai minuman yang sehat dan disukai oleh kalangan remaja. Nah, misalkan ini bionya saya tulis seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah diisi semua, maka kalian klik yang create page ini. Nah, setelah kalian klik yang create page itu, maka otomatis page Facebook kalian sudah jadi ya teman-teman. Nah, kalau sudah jadi, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kalau sudah jadi, itu tampilannya akan seperti ini teman-teman. Sebentar. Ini saya sudah bikin Facebook page-nya. Nah, kalau sudah jadi, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman, Facebook page-nya.
Nah, akan seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian login ke Instagram bisnis kalian masing-masing ya. Pastikan kalian sudah membuat Instagram bisnis kalian masing-masing. Kenapa harus login terlebih dahulu? Ini agar memudahkan untuk langsung terhubung ke Meta Business Suite-nya tersebut ya teman-teman. Nah, pertama kita login terlebih dahulu ke akun Instagram bisnis kita. Oke. Nah, bentar ya, saya keluarkan dulu ini akun sayanya. Nah, kalian login ke akun Instagram bisnis kalian masing-masing. Nah, di sini saya sudah login ke akun Instagram bisnis saya yaitu Toast and Sandwich ya. Nah, di sini saya sudah login ke akun bisnis saya. Nah, setelah kita login ke Instagram, kita beralih ke Meta Business Suite-nya. Kita klik webnya, lalu kita klik mulai. Nah, setelah itu kita login dengan Instagram. Nah, kalau kita sudah login terlebih dahulu ke Instagram bisnis kita tadi, maka itu akan otomatis terhubung langsung ke Meta Business Suite-nya tersebut, ke Instagram yang kita login tersebut, teman-teman. Kan kita sudah login ke Instagram bisnis kita, maka pas kita login dengan Instagram di Meta Business Suite-nya itu, maka akan otomatis login ke akun bisnis kita, akun Instagram bisnis kita di Meta Business Suite-nya tersebut, teman-teman. Nah, maka otomatis akan langsung terhubung dengan akun Instagram bisnis kita yang sebelumnya sudah kita login, teman-teman, di Instagram ya. Nah, ini. Nah, di sini kita baru terhubung oleh Instagram, kita belum terhubung dengan Facebook-nya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan Facebook bisnis kita ke Meta Business Suite. Sebelumnya kita sudah menghubungkan Instagram bisnis kita kan. Sekarang kita akan menghubungkan Facebook bisnis kita ke Meta Business Suite. Nah, di sini kita sudah terhubung ya antara Instagram dengan Facebook-nya. Nah, klik hubungkan halaman Facebook, lalu klik berikutnya. Nah, jika kita sudah login ke Facebook dan sudah membuat Facebook page, maka otomatis akan muncul ya, teman-teman. Lalu nah, sudah terhubung langsung ke Meta Business Suite-nya. Lalu klik selesai. Nah, jadi sekarang kita sudah terhubung antara Instagram bisnis kita dan juga Facebook bisnis kita di Meta Business Suite-nya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita menghubungkan antara Facebook bisnis kita dan juga Instagram bisnis kita ke Meta Business Suite. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat konten terjadwal di Meta Business Suite ini ya, teman-teman. Nah, di sini di bagian pilihan ini ya, kita klik yang perencana ini, teman-teman. Kita klik yang perencana. Nah, lalu di sini muncul, nah kita akan posting di tanggal berapa, hari apa, itu kita bisa dijadwalkan ya, teman-teman. Tergantung kita akan posting di hari apa atau di tanggal berapa, kita akan posting. Nah, misalkan di sini saya
akan posting di hari Senin tanggal 30 Desember misalkan ya teman-teman. Klik jadwal, lalu klik jadwalkan postingan. Nah, di sini kan saya brandnya Toast and Sandwich dan produknya itu toast, sandwich, dan lain-lain. Nah, di sini kalian bisa memilih waktu untuk posting. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kalian ingin posting di jam berapa. Nah, misalkan saya akan posting di jam 9:30 di Facebook dan di Instagram juga di jam 9:30. Nah, lalu klik simpan. Nah, setelah itu tambahkan foto yang akan kita posting. Atau bisa tambahkan video, terserah kalian akan memposting apa ya teman-teman. Unggah dari desktop. Nah, di sini saya akan posting produk sandwich ya teman-teman. Nah, di sini fotonya sudah saya unggah. Foto sandwichnya. Lalu setelah kita upload fotonya, nah, kita bikin captionnya ya teman-teman, sesuaikan dengan caption kalian ya, yang sesuai dengan postingan kalian. Nah, misalkan ini caption saya. Caption setiap gigitan bercerita tentang kelezatan. Sandwich kami dibuat dengan penuh cinta menggunakan roti yang masih hangat, sayuran segar, dan daging pilihan premium. Perfect untuk lunch break atau ngemil kapan aja. Nah, ini caption saya untuk postingan ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian juga bisa memilih tagarnya ya teman-teman untuk postingan kalian. Nah, bisa klik di sini. Sesuaikan sama postingan kalian. Misalkan saya kan posting tentang sandwich, food, makanan ya teman-teman. Tambahkan. Nah, ini sesuaikan dengan postingan kalian ya. Nah, ini saya sudah menambahkan ya. Setelah itu, nah, ini waktunya juga kita sudah jadwalkan waktu untuk postingnya antara Facebook dan juga Instagramnya. Nah, setelah semuanya terisi, ya semuanya kan sudah terisi nih ya teman-teman, maka kita klik jadwalkan. Klik jadwalkan. Nah, selesai deh. Maka postingan tersebut akan muncul di hari Senin tanggal 30 di jam 9:30 di Facebook page kita dan juga Instagram bisnis kita ya teman-teman. Jadi seperti itu cara untuk membuat postingan terjadwal di Meta Business Suite. Mudah kan teman-teman? Baiklah, saya Ahmad Gundur Deolak akan menjelaskan bagaimana caranya membuat akun toko di Shopee dan bagaimana caranya untuk menambahkan barang yang akan dijual di toko Shopee tersebut. Pertama, kita ke cara membuat akun toko Shopee terlebih dahulu. Di sini nama brand kita adalah Toast and Sandwich. Dengan produknya yaitu Toast, Sandwich, and Coffee. Langsung saja kita ke cara membuat akun toko di Shopee. Yang pertama, buka akun kedua Shopee kalian, lalu klik pada halaman saya di bawah sebelah kanan. Yang kedua, lalu klik mulai jual pada bagian kiri atas. Yang ketiga, selanjutnya klik mulai pendaftaran. Yang keempat, setelah itu kita akan dibawa ke 3 step. Step yang pertama, verifikasi data diri. Step yang kedua, informasi toko. Dan step yang ketiga, yaitu upload produk. Yang kelima, langkah pertama kita verifikasi data diri. Terlebih dahulu, pilih jenis usaha perorangan, lalu tambah foto, KTP, masukkan nama dan nik kita, lalu verifikasi wajah.
Yang keenam, langkah kedua kita lanjut ke informasi toko. Masukkan nama toko kita yaitu Toast and Sandwich. Lalu masukkan alamat toko kita yang sesuai dan pilih jasa pengiriman. Setelah itu masukkan email dan nomor telepon kita. Setelah semuanya diisi, klik lanjut. Dan yang terakhir, langkah ketiga yaitu tambahkan produk. Nah, jika kita sudah melakukan ketiga langkah tersebut, maka toko Shopee kita sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, saya akan memberikan bagaimana caranya menambahkan produk di toko Shopee kita. Silahkan disimak. Nah, setelah kita membuat toko Shopee kita, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman tokonya. Nah, setelah itu saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menambahkan produk di toko Shopee kita. Nah, klik yang ini tambahkan produk baru. Nah, setelah itu kita tambahkan foto produknya yang akan kita posting di toko kita ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan produk sandwich karena brand saya kan produknya itu sandwich, toast, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, setelah kita menambahkan foto produknya, kita isi nama produknya sesuai dengan produk yang akan kita tambahkan. Di sini saya akan mengisi nama produknya itu sandwich. Setelah itu kita pilih kategorinya ya teman-teman. Di sini saya pilih kategorinya yaitu makanan dan minuman. Nah, setelah itu saya pilih yang ini ya teman-teman, roti dan kue. Lalu saya pilih roti dan kue lainnya. Nah, setelah itu klik konfirmasi. Nah, setelah kita memilih kategori, kita isi deskripsi produknya ya teman-teman. Ini sesuaikan sama produk yang akan kalian tambahkan di toko kalian. Ini misalkan saya deskripsi produknya seperti ini. Kalian bisa menambahkan deskripsi produknya yang menarik ya teman-teman. Sandwich sehat dan bergizi, cocok untuk menu sarapan di pagi hari. Nah, misalkan saya menambahkan deskripsi produknya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah menambahkan deskripsi produk, nah pastikan yang ada bintang merahnya itu wajib diisi ya teman-teman. Nah, saya pilih merek. Di sini saya pilih yang tidak ada merek ya. Lalu masa penyimpanannya, di sini kalian bisa sesuaikan ya dengan produk kalian. Misalkan saya di sini masa penyimpanannya itu 5 hari. Karena di sini tidak ada, maka saya akan menambahkan sendiri ya teman-teman, 5 hari. Oke. Nah, setelah itu kalian bisa pilih tanggal kadaluarsanya. Misalkan saya pilih tanggal kadaluarsanya itu tanggal 3 Januari. Lalu pilih jenis makanannya itu homemade. Nah, setelah itu saya pilih negara asalnya itu Indonesia. Berat produknya, misalkan di sini saya pilih yang 20 gram ya teman-teman. Ini misalkan ya teman-teman. Selanjutnya, yang terpenting yaitu yang ada tanda bintang merah itu wajib diisi ya teman-teman. Kita isi harganya. Harganya sesuaikan sama produk kalian ya. Kalian ingin menambahkan harga berapa untuk produk kalian? Misalkan saya di sini menambahkan produk harganya itu 25.000, lalu stoknya sesuaikan dengan stok produk kalian ya teman-teman. Misalkan di sini saya menambahkan stoknya yaitu 30. Lalu di sini saya isi beratnya. Beratnya tadi ya teman-teman, misalkan saya isi 20 gram. Setelah itu, nah produk berbahaya yaitu tidak. Setelah itu pilih ongkos kirimnya. Nah, misalkan saya milih yang reguler, yang cashless ya teman-teman, yang ongkirnya itu 10.000. Ini balik lagi sesuaikan dengan toko kalian, dengan produk kalian ya teman-teman.
Nah, di sini kalian bisa milih pre-order atau tidak. Di sini saya pilih yang tidak ya, teman-teman. Kondisinya baru. Nah, setelah semuanya diisi, kalian bisa klik simpan dan tampilkan. Nah, produk telah ditambahkan, teman-teman. Setelah itu, maka produk yang tadi kita sudah tambahkan akan muncul di toko Shopee kita ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah kita menambahkan produk tadi, maka produknya akan muncul di toko kita, toko Shopee kita masing-masing ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara menambahkan produk di toko Shopee kita. Baiklah, itu tadi cara untuk membuat akun toko Shopee dan juga cara untuk menambahkan produk di akun toko Shopee tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hai, saya Rifda Amalia Tenisa. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat Google Maps untuk usaha kita. Nah, kenapa sih kita itu harus membuat Google Maps? Karena untuk memudahkan pelanggan dalam menemukan lokasi usaha kita dan juga untuk membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan untuk membeli produk kita. Mungkin langsung saja ke tutorialnya. Selamat menyaksikan. Kita langsung saja masuk ke Chrome, lalu kita klik ketikan Google Maps. Nah, di sini sudah ada. Kita klik yang paling bagian atas. Lalu kita klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas ya. Kita klik tambahkan bisnis Anda. Lalu kita masukkan nama bisnis kita, yaitu bisnis ini. Dan kita masukkan kategori bisnis kita. Lalu kita klik berikutnya. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan? Ya, boleh kita tambah klik ya dan klik berikutnya. Lalu kita masukkan alamat bisnis kita. Kita masukkan kota. Kita masukkan provinsi. Masukkan kode pos. Lalu kita klik berikutnya. Apakah Anda menyediakan pengantaran atau penjualan ke rumah dan kantor? Kita klik ya dan klik berikutnya. Ini opsional, jadi kita kosongkan saja. Kita berikutnya. Lalu kita coba lewati. Nah, untuk memulai verifikasi, kita masukkan nomor telepon kita. Ini sudah ada. Kita klik berikutnya. Kita klik berikutnya. Kita klik berikutnya. Kita tunggu sampai kode verifikasi masuk di nomor yang sudah kita berikan untuk verifikasi. Kita tunggu saja sampai kodenya masuk ya. Oke, karena waktunya sudah habis untuk mengisi kode verifikasi dan di nomor tersebut saya tidak menerima kode, maka kita langsung saja ubah opsi lainnya. Nah, di sini kita klik opsi lainnya dan kita klik verifikasi nanti karena di nomor yang tadi itu belum terkirim ya kodenya.
Nah, Anda tetap dapat mengedit bisnis di Google, tetapi hasil edit tersebut tidak akan terlihat oleh pelanggan hingga Anda menyelesaikan verifikasi nanti. Jadi, setelah kita menyelesaikan Google Maps, nanti kita lanjutkan verifikasinya ya. Nah, ini kita klik saja verifikasi nanti. Lalu kita tambahkan jam kerja kita. Kita buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa dan dari hari apa sampai hari apa. Oke, ini seperti sampai sini. Nah, di sini juga jadwal buka jam kita. Kita mau jam berapa sampai awal buka jam kita ya. Dan ini kita mau tutup jam berapa. Oke, di hari berikutnya juga sama. Oke, ini udah semua. Kita hanya hari Minggu yang tutup dan kita bukanya dari hari Senin sampai Sabtu dari jam 10 pagi, tutup jam 10 malam. Lalu kita klik berikutnya. Nah, tambahkan deskripsi bisnis. Jadi terserah kita mau bikin deskripsinya seperti apa. Contohnya kita bikin deskripsinya seperti ini. Oh, yang khusus. Oke, ini segini saja. Kita boleh lebih banyak ya guys, sampai dengan 750 kata. Lalu kita klik berikutnya, tambahkan foto toko Anda.
Coba kita lewati. Kita lewati. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kenapa tidak oke. Karena kita tidak menampilkan fotonya, jadi di sini tidak terlihat ya, tetapi di sininya kita terlihat nih. Ini toast dan sandwich, alamat, jam buka. Nah, kenapa di sini tulisan tidak terlihat secara publik? Karena kita belum memverifikasinya. Jadi jika kita ingin dilihat oleh publik, tinggal kita verifikasi. Karena saya tidak bisa melanjutkan verifikasinya, karena kode verifikasinya belum dikirim-kirim. Mungkin nanti akan saya lanjutkan untuk verifikasinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Halo, saya Nasional Nabila Oktaviani. Di sini saya akan membuatkan tutorial untuk membuat website. Sebelumnya, mengapa sih website ini penting? Yang pertama, sebagai kantor online utama, yaitu tempat pertama yang akan dikunjungi oleh calon pelanggan untuk mencari informasi tentang produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Yang kedua, sebagai jalur Google, yaitu jembatan yang menghubungkan bisnis kita dengan jutaan pengguna di Google. Yang ketiga, sebagai branding online. Jadi, website ini tidak hanya sekedar untuk menampilkan informasi, produk, atau jasa yang akan kita tawarkan, tetapi juga untuk membangun merek yang kuat dan berkesan di benak konsumen. Yang keempat, untuk menganalisis data kunjungan. Dengan menganalisis data kunjungan, kita dapat memahami tentang perilaku pengunjung, preferensi mereka, dan apakah strategi pemasaran yang kita pakai ini berhasil atau tidak. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Oke, pertama kita buka halaman Google, lalu kita cari blogger.com. Kemudian kita klik Create Your Blog. Kita pilih akun email yang akan kita gunakan. Kemudian kita isi pada bagian ini dengan bisnis kita. Kemudian klik next. Di sini kita isi link URL yang akan kita buat. Oke. Blognya available, lalu kita klik next. Kita isi untuk display nama kita, bisa diisi dengan nama bisnis kita. Kemudian klik finish. Selanjutnya kita cari settings, kita klik. Kemudian kita scroll ke bagian bawah untuk mencari Google Search Console. Ini dia, kita klik. Di sini kita pilih yang URL prefix. Lalu kita buat link untuk blog kita. Masukkan https://
www.blogspot.com. Kita klik continue. Oke, ini linknya sudah selesai, sudah dibuat. Oke, kita balik lagi ke blog. Di sini kita bisa langsung membuat postingan. Kita klik ini, new post. Nah, di bagian ini kita bisa menuliskan judul untuk website kita. Nah, di sini kita bisa menceritakan tentang produk kita atau testimoni-testimoni dari para pelanggan. Nah, pada bagian ini kita bisa edit untuk menebalkan atau menjadikannya heading atau subheading. Oke, jika sudah selesai membuat skripnya, kita bisa langsung publish dengan klik bagian sini, klik publish, lalu klik confirm. Nah, website kita sudah jadi. Di sini sudah publish ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.